Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat. Amin. Begini, di dalam komentar ada yang bertanya, kenapa Pak pakan fermentasi itu kok jarang sekali digunakan oleh para peternak bebek pedaging ataupun petelur? Begitu kira-kira pertanyaannya. Nah, eh, sebelum ke jawaban, kita kasih intro dulu ya teman-teman. Memang kalau masalah pakan itu akan sangat menarik untuk kita bahas, akan sangat menarik untuk kita perdebatkan ya, karena eh, peternak A punya rumus sekian, peternak B punya pakem sekian soal soal pakan ini, dan bahan pakannya khususnya yang kita bicarakan ini adalah pakan campuran, pakan finisher setelah 15 hari ke atas. Itu tentunya di masing-masing daerah, di masing-masing tempat itu bahan yang tersedia itu berbeda-beda. Ada di beberapa daerah yang kebi itu katanya nggak ada. Ada di beberapa daerah yang katanya tepung Kentucky itu tidak ada. Nah, itu makanya kalau kita membuat pakan campuran itu lebih bagus, pakan tersebut itu mudah didapat di daerah kita. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita bisa konsisten menggunakan pakan tersebut, bahan pakan tersebut. Karena kalau tidak konsisten, nanti misalkan seminggu bahan pakannya ada, seminggu tidak, nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bebek kita kalau pakannya gonta-ganti bahan pakannya ya. Jadi seperti itu, anjuran saya bahan pakan itu yang konsisten, yang mudah didapat. Makanya saya tekankan berulang kali pakai bahan pakan yang mudah didapat, tujuannya supaya konsisten. Nanti kalau tidak konsisten, memaksakan barang yang sulit didapat, nanti akibatnya ya seperti itu. Nanti kita beternak tidak akan maksimal bobotnya. Kita ke pokok pembahasan, kenapa pakan fermentasi itu sangat jarang digunakan pada peternakan bebek pedaging ataupun bebek petelur. Ya ada yang menggunakan, tapi enggak, prosentasenya itu sangat sedikit yang menggunakan itu. Kenapa kok seperti itu? Begini teman-teman, rata-rata para peternak bebek itu ya, pedaging itu kan umurnya itu kan sangat singkat panennya, cuma 40 hari. Terkadang kalau di saat harga mahal seperti ini itu 38, 37 hari, 35 itu sudah dipanen ya. Kita peternak itu nggak mau berspekulasi ya dengan pakan fermentasi ini, karena pada kenyataannya kalau kita menggunakan full pakan fermentasi ya, ataupun kita menggunakan pakan fermentasinya itu 50%, itu nyatanya diterapkan itu hasilnya itu tidak maksimal ya. Saya sudah mencoba sendiri, tidak maksimal, padahal yang saya gunakan 50% itu fermentasinya itu enggak maksimal. Yang terjadi apa pada bebek saya itu, bebek itu loh makannya itu banyak, kos untuk kita, biaya untuk kita membeli bahan pakan itu menjadi membengkak. Akibatnya rugi teman-teman, rugi. Bebek sudah makannya banyak tapi bobotnya tidak maksimal, bobotnya sedikit. Nah itu. Terus pada dasarnya itu kalau pakan fermentasi itu kan ya ada betulnya, ada apa ya, ada setujulah saya kalau pakan fermentasi itu bisa meningkatkan
bahan pakan yang difermentasi itu bisa meningkatkan apa itu protein. Tapi setuju saya itu cuma beberapa persen, tidak sampai 15%. Oh, mana ada itu ya teman-teman, pakan yang difermentasi itu jadi proteinnya itu jadi bagus, itu enggak ada menurut saya loh itu ya. Lebih kepada untuk mempermudah pencernaan saja kalau pakan fermentasi itu. Makanya sangat jarang digunakan untuk peternakan bebek yang notabene bebek itu tidak mempunyai tembolok ya. Tidak mempunyai teleh itu loh teman-teman. Teleh itu apa itu? Teleh. Kalau ayam kan punya teleh yang mendol-mendol itu. Kalau bebek itu kan hanya tembolok singgah sebentar di lehernya itu. Jadi itu makanya bebek itu dibutuhkan oleh tekstur bahan pakan yang lembut. Misalkan kebi itu kan lembut, kebi, kemudian pur itu kan sangat mudah kalau mudah dicerna kalau terkena air. Tapi kalau jagung itu ya harus digiling, tidak bisa diberikan begitu saja. Karak pun lebih bagus digiling. Kemudian menir itu menurut saya kok kurang bagus. Saya juga pernah menggunakan menir itu. Menir. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Untuk kenapa kok pakan fermentasi itu sangat jarang digunakan oleh para peternak bebek, khususnya pedaging yang mempunyai jangka waktu panen yang sangat singkat, hanya 40 hari. Terus ada yang bilang fermentasi apa tuh ampas tahu bagus Pak, wong bebek saya bobotnya juga tercapai, bobotnya juga besar. Ya kalau memang bagus monggo silahkan diteruskan. Kalau memang bagus ya silahkan diteruskan. Tapi saya mencoba kok tidak bagus seperti itu. Fermentasi ampas tahu itu. Jadi saya kira seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan singkat untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.